Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat dan menetapkan sifat al-ulu atau ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-ulu bagi Allah Jalla fi'ula ini merupakan salah satu di antara sifat-sifat zatiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dipisahkan darinya subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagaimana sifat Allah yang lainnya ini diterima dengan penuh keimanan dan juga pembenaran dan diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Sifat Allah ini ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, akal dan fitrah manusia itu sendiri. Di antaranya misalnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang al-ulu atau ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita ambil contoh dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia berguncang. Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-16. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, di atas seluruh makhluk ciptaannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian misalnya pada ayat Al-Quran yang lain, yakni pada surah Al-A'la ayat yang pertama, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Quran surah Al-A'la ayat yang pertama. Pada ayat yang mulia ini pun Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Jalla fi'ula itu maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk ciptaannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang lain yang kemudian menyebutkan misalnya Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya posisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah berada di atas langit, di atas seluruh ciptaannya subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit, di atas arsy, bersemayam di atas arsy, sebagaimana dalam ayat yang lainnya juga disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala posisinya adalah berada atau bersemayam di atas arsy, di atas langit, dan di atas seluruh makhluk ciptaannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebuah hadis yang
sangat terkenal di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana kemudian kisah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bertanya kepada salah seorang budak wanita. Beliau bertanya, Aina Allah? Beliau bertanya kepada budak wanita itu, Aina Allah? Di mana Allah? Kata budak wanita itu, qalat fis sama. Iya, budak wanita itu menjawab, Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, Man ana? Siapakah aku? Kata budak wanita tadi, qalat Anta Rasulullah. Kata budak wanita tadi, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala a'tiqha, a'tiqha fa innama mu'minah. Afwan, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, merdekakanlah ia karena sesungguhnya ia adalah seorang mukminah. Ia adalah wanita yang beriman. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Pada hadis yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya disyariatkan untuk bertanya kepada seorang muslim, Aina Allah, atau di mana Allah. Itu pelajaran yang pertama. Jadi pertanyaan Aina Allah, di mana Allah, itu disyariatkan. Kemudian pelajaran yang kedua, yaitu apa jawaban orang yang ditanya dengan pertanyaan di mana Allah. Maka dia menjawab, jawabannya adalah fis sama. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan barang siapa yang memungkiri dua perkara ini, maka seakan-akan atau berarti ia telah memungkiri Al-Mustafa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga lihat bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi alaihi salatu wassalam diajak oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau kemudian naik ke langit dunia, kemudian naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai lewat langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dan seterusnya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, disebutkan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melihat Allah atau tidak. Jadi terdapat perbedaan pandangan dan hal itu bisa teman-teman baca pada penjelasan para ulama pada bab-bab tentang hadis Isra dan Mi'raj. Tetapi yang menjadi pokok pembahasan kita adalah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa oleh malaikat Jibril itu ke atas langit untuk menemui siapa? Untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berada di atas langit, maka ngapain malaikat Jibril alaihissalam susah-susah mengajak dan membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbang ke atas langit? Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya dengan kita mengimani hadis yang sahih dan peristiwa Isra dan Mi'raj, ini juga menunjukkan bahwasanya kita harusnya dan memang kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, di atas seluruh makhluk-makhluk ciptaannya Subhanahu wa taala,
yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu menunjukkan semakin kuatnya dan semakin benarnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit. Tentunya dengan segala kebesaran dan keagungannya dan tidak sama dengan makhluknya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.